di alam semesta, termasuk diri mereka sendiri, hanyalah sia-sia. Keadaan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat Shad ayat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa Allah menciptakan Dajjal. Inilah tujuan penciptaan Dajjal, manusia, dan semua makhluk. Mengapa Allah menciptakan Dajjal? Tidak satupun yang diciptakan di dunia ini, baik itu benda mati maupun makhluk hidup seperti hewan, terlebih lagi manusia, kecuali sudah ditetapkan tugas dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terlepas dari tujuan diciptakannya beberapa ciptaan, pernahkah terlintas dalam benak kalian pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk bernama Dajjal? Pasalnya, di satu sisi, Allah menginginkan hambanya untuk selamat, sedangkan di sisi lain, Dajjal diciptakan untuk menyesatkan manusia. Lantas bagaimana pendapat agamawan tentang hal ini? Dalam Al-Quran, ada banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa dunia tak lebih dari tempat bermain dan bersenda gurau. Mirisnya, firman Allah tersebut kerap disalahpahami oleh banyak umat manusia, sehingga terkadang menjadikan mereka semakin terlena dengan kehidupan di dunia ini. Padahal, pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-An'am ayat 32. Terlepas dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tentang kefanaan dunia, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa sejak dulu sampai sekarang ini masih ada saja manusia yang menghabiskan usianya hanya untuk makan, minum, tidur, dan kesenangan yang lainnya. Mereka menganggap bahwa tidak ada tujuan dari penciptaan manusia ke dunia ini kecuali mengumpulkan harta atau mengejar perkara yang bersifat duniawi. Hal tersebut tentu merupakan kekeliruan yang sangat fatal, bahkan bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Penciptaan manusia bukan semata-mata untuk hidup menjadi harta, kemudian mati. Terlebih lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menceraikan urusannya, menjadikan mereka lelah dan tak pernah merasa cukup. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan memudahkan urusannya, menjadikan hatinya selalu merasa cukup, dan harta yang mereka miliki tidak akan membuatnya terlena. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menariknya, ayat serta penjelasan bahwa dunia tak lebih dari tempat bermain dan bersenda gurau, tak hanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia senantiasa menghadirkan Allah dalam segala aktivitasnya, melainkan seharusnya menyadarkan kita bahwa dunia beserta segala isinya tidak diciptakan dengan sia-sia. Kesadaran seperti itu penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Berdasarkan beberapa literatur sejarah, salah satu sifat yang membuat banyak umat terdahulu disebut sebagai penyandang status kafir di sisi Allah adalah keyakinan mereka bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, termasuk diri mereka sendiri, hanyalah sia-sia. Keadaan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
dan kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat Shot ayat 27. Beruntungnya, meski masih ada sekelompok orang yang tidak percaya terhadap tujuan Allah menciptakan makhluknya, adanya ajaran Islam di tengah-tengah umat manusia memungkinkan pemahaman ini dapat dibantah dengan mudah. Menurut Imam Ibnu Katsir, ada 2 bukti yang menunjukkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini tidak sia-sia. Bukti pertama yang mungkin telah kalian ketahui adalah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di akhirat kelak seorang hamba dapat menikmati pahala ibadah yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Bukti selanjutnya adalah bahwa jika Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Itu dapat dilihat dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa petunjuk kehidupan berupa Al-Quran. Oleh karena itu, apabila seorang manusia tidak ingin sia-sia menjalani kehidupan di dunia ini, maka taat kepada utusan Allah merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Sebenarnya, selain manusia, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, seperti hewan dan tumbuhan, meskipun masing-masing memiliki tujuan penciptaannya, merupakan benda mati. Namun sebagai makhluk yang diberi akal, manusia terkadang penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam mengapa Allah menciptakan semuanya. Anehnya, salah satu makhluk dan ciptaan Allah yang sering dipertanyakan tujuan penciptaannya adalah sosok Dajjal. Hal tersebut terbilang aneh, sebab dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar hambanya selamat menjalani kehidupan di dunia, tetapi di satu sisi, Allah justru menciptakan Dajjal sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia. Menurut agamawan lulusan Sastra Arab Universitas Indonesia, Ustadz Farid Nurman Hasan, pertanyaan mengapa Allah menciptakan Dajjal serupa dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan iblis, neraka, dan hal-hal negatif lainnya. Namun sebelum mengetahui jawabannya, ada baiknya kita mendengar firman Allah yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Melalui ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa di zaman dahulu, cara umat muslim mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering dilakukan dengan memikirkan tentang ciptaan Allah. Oleh karena itu, Ustadz Farid Mukmin menjelaskan bahwa sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyertakan peran antagonis dan protagonis dalam penciptaannya. Untuk peran antagonis, Allah memiliki iblis, sementara untuk protagonis, Allah memilih Nabi Adam. Sadar atau tidak, keadaan seperti itu akan terus berlangsung di semua tempat dan setiap waktu hingga akhir zaman. Sebagaimana tak heran jika kalian mencari tahu tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, maka kita akan menemukan peristiwa baik dan buruk silih berganti terjadi, mulai dari kemunculan Dajjal, kemudian munculnya Imam Mahdi, dilanjut dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, diturunkannya Nabi Isa alaihi salam, hingga matahari terbit dari barat dan seterusnya. Berangkat dari kondisi seperti itu, Ustadz Farid Nohman mengatakan bahwa dengan diciptakannya Dajjal dan peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat, semakin membuktikan bahwa selama kehidupan di dunia ini masih berlangsung, pertarungan antara hak dan batil tidak akan pernah berhenti. Imam Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Huru-Hara Hari Kiamat menuliskan bahwa Dajjal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini untuk menguji seberapa kuat iman dan takwa umat manusia di akhir zaman. Semakin beratnya ujian dari makhluk terkutuk itu mampu membawa orang-orang pada kesesatan dengan mengaku sebagai Tuhan dan memberikan iming-iming kenikmatan bagi manusia yang selalu menjauhi perintah Allah.
mereka akan tertarik dengan tipu daya Dajjal. Namun bagi orang yang selalu berpegang teguh pada keimanan selama hidupnya, dia termasuk manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Setelah penjelasan mengenai mengapa Dajjal diciptakan, kita sebagai muslim seharusnya bersyukur dengan diutusnya Rasulullah SAW. Beliau terus-menerus mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan diri agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari si buta sebelah yang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Lebih beruntungnya lagi, selain hadis yang baru saja disebutkan, masih ada banyak dalil dan literatur Islam yang membahas secara rinci segala hal tentang Dajjal. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk tidak menambah wawasan tentang Dajjal. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas keimanan dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu agama. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.